Halo Sobat Dua, kembali lagi dengan saya Timothy. Hari ini akan menjadi host pada perbincangan pada hari ini. Namun hari ini saya tidak akan sendiri, tentu saja saya akan ditemani oleh narasumber yang sangat spesial. Tentu saja teman-teman yang pasti menonton podcast beberapa minggu yang lalu pasti sudah sangat mengenal dengan sosok beliau ini. Mungkin boleh diperkenalkan dirinya terlebih dahulu, Dok? Baik, halo. Saya Dr. Lukas Nandu Nugraha. Saya bertugas di bagian fisiologi Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Duta Wacana. Oke, baik. Terima kasih Dokter Nando. Dokter Nando sehat? Puji Tuhan, Puji luar Tuhan biasa. sehat ya. Baik, mungkin kita sini akan sedikit berbincang-bincang lagi, Dok. Oke. Tentang mengenai temanya hari itu mengenai psikosomatis. Tapi sebelum kita memulai pada topik pembicaraan pada kali ini, mungkin saya mau sekedar bertanya-tanya dulu terkendang mengenai aktivitas Dokter Nando. Mungkin Dokter Nando selain jadi sebagai dosen, boleh tahu dong ceritain kegiatan keseharian sebagai... Iya, saya sebagai dosen di bagian fisiologi kedokteran dan juga terlibat di konseling mahasiswa baik di tingkat fakultas maupun untuk yang tingkat universitas. Ya setidaknya kalau kata lain itu mendengarkan suara air mata gitu. Mendengarkan curhatan. Iya. Oke, baik, terima kasih Dokter Nandung. Baik, mungkin kita akan langsung mulai kepada topik hari ini, yaitu kita akan bahas mengenai psikosomatis. Nah, Dokter Nandung, kalau di istilah pada anak-anak zaman muda sekarang ini, kesehatan mental itu sangat sering digaungkan ya. Kemudian kita muncul beberapa kata itu psikosomatis. Sebenarnya psikosomatis itu apa sih, Dok? Boleh tolong diluruskan. Jadi para pendengar ini tidak salah kaprah mengenai menangkap apa sih arti dari psikosomatis itu? Ya, jadi saya akan mencoba meringkaskan ya Mas Timothy ya. Jadi ada psiko, ada soma. Soma itu tubuh. Ya. Nah, psiko itu psikologis, psike ya, jiwa gitu ya. Jadi segala sesuatu yang disebabkan oleh psikologis, ya, gangguan psikologis boleh atau trauma pada psikisnya, tapi dia munculnya itu bukan pada keluhan, wah saya cemas, itu kan keluhan-keluhan mental ya tentang gangguan di psikisnya. Tapi ini keluhannya sakit perut, pusing, pegel semua badannya gitu. Nah, tetapi ketika diperiksa dari swab protokol medis itu tidak ditemukan penyebab biologisnya. Jadi keluhan yang muncul dalam bentuk keluhan fisik, tetapi itu ada, keluhan fisiknya ada. Misalkan saja dia vertigo, berputar gitu ya. Berputar, dicek pemeriksaan ada vertigonya, tapi dicari dengan CT scan, dengan MRI, bahkan dengan berbagai macam peralatan tidak ditemukan penyebab biologisnya, dan itu dipicu oleh kondisi disrupsi ya terhadap psikologisnya atau gangguan psikologisnya. Jadi hal-hal yang disebabkan oleh psikologis tetapi dampaknya pada fisik, dan lucunya keluhan fisiknya ini sangat random. Jadi seperti tidak ada hubungannya. Nah, kalau seperti misalnya orang sakit flu gitu ya, nah, misalnya sakit flu gitu ya, demam, batuk, pilek lah masih nyambung, ini tiba-tiba jempolnya yang sakit gitu. Atau mudahnya dari keluhannya pegal-pegal tapi terus habis itu kok mual-mual lah, tidak ada hubungannya. Seperti seolah-olah ini sangat random munculnya. Tetapi kalau ditemukan ada lukanya, misalnya dia psikosomatisnya muncul pada keluhan di lambung. Ada ketika ditekan diperiksa sakit, tetapi penyebabnya lebih dari kondisi psikologisnya. Oke, baik, terima kasih Dokter. Berarti psikosomatis itu sebuah peristiwa atau kejadian yang menyebabkan kita mungkin bisa menimbulkan rasa sakit, tapi penyebabnya itu tidak diketahui. Bukan dari fisiknya sendiri. Bukan dari fisik. Misalnya saja kalau fisik ke fisik itu adalah saya nyari lambung karena memang ada peningkatan asam lambung langsung secara langsung gitu ya. Atau sakit demam karena dikarenakan ada peradangan di tenggorokannya gitu, jelas. Tapi ini demam tapi karena saking kangennya gitu. Bisa memicu demam karena kangen. Ya, mau besok ujian terjadi dosennya mungkin killer gitu ya, misal dia dosennya killer gitu, tiba-tiba diare, buang-buang air gitu ya, dicek enggak kenapa-napa gitu. Gitu ya. Jadi ketegangan yang memicu ketegangan emosional, ketegangan psikologis atau gangguan psikologis yang dampaknya sangat real pada fisik begitu. Oke, sepertinya saya pernah merasakan juga loh, Dok. Gitu. Serius, Dok. Pas kenapa itu? Saya sering merasakan sakit perut ketika saya tuh merasa kok saya tuh memikirkan sesuatu yang berlebihan. Contohnya kayak ada sebuah, biasanya kalau saya kuliah di biologi ini ada semacam studi kasusnya ini berat banget. Kebanyakan mikir tapi yang sakit malah perutnya tuh.
itu sebuah psikosomatis ya dok? Kalau itu berulang dan berpola bisa jadi. Betul dok, berulang dok, setiap pasti kayak gitu. Nah, gitu ya. Jadi kalau berulang berarti itu ada kemampuan yang perlu diperbaiki terkait orang bilang namanya coping. Coping mekanisme itu ada bagaimana kita itu menganalisis dan menyimpulkan semua stimulus dari luar yang masuk ke otak itu dengan proporsional. Jadi tidak harus semua itu dibaca ancaman begitu ya. Kalau nanti semua dibaca ancaman, nah yang tadinya itu bentuknya ada eustress atau stres normal menjadi distress. Kalau distress fisiknya tidak mampu maka dia akan terkena di salah satu bagian yang paling lemah. Bagaimana? Nah, tadi kan kalau dokter menyebutkan itu ada biasanya kalau umumnya sakitnya mungkin pusing, mah atau pegel-pegel. Nah itu umumnya gejalanya selain beberapa tadi yang sudah disebutkan tuh ada lagi nggak dok kira-kira gejala yang mungkin ditimbulkan? Iya, saya akan tawarkan satu konsep salah satu ya dari sekian banyak teori dan salah satu yaitu kita berangkat dari aktivitas saraf otonom. Saraf otonom itu kan segala sesuatu yang bersifat otomatis yang mengatur supaya kita tetap hidup dan stabil. Nah, saraf otonom ini menawarkan sebuah mekanisme atau mempertahankan mekanisme supaya tubuh itu selalu seimbang, gitu ya. Selalu seimbang Mas Timothy. Jadi kalau Mas Timothy itu ingin melawan sesuatu, itu kan bergerak. Nah, tubuh itu disiapkan untuk bergerak dan berenergi. Nah, sekarang permasalahannya itu kan bagian otak manusia itu kan ada otak neokorteks yang disebut otak manusia, lalu ada sistem limbik, ini otaknya mamalia. Nah, mamalia itu kan makanya punya emosi, tapi yang membedakannya kan manusia mampu mengekspresikan dengan lebih elegan gitu ya. Betul, lebih bijak. Lebih bijak. Nah, masalahnya begini, ketika ada sesuatu yang dianggap otak kita itu mengancam, maka respon bertarung kita itu akan turn on, akan menyala. Nah, dampak bergulirnya itu adalah jantungnya berdegup kencang, nafasnya jadi cepat, bibirnya jadi kering. Intinya kita disetting untuk bergerak. Bergerak untuk apa? Untuk melawan atau lari. Itu tinggalan zaman dulu primitif ya. Masih ada otak mamalianya itu namanya sistem limbik yang istilahnya penyelesaiannya itu dengan emosi. Betul. Nah, ketika itu berangsur-angsur terus terjadi gitu ya. Apa-apa dianggap ancaman, apa-apa dianggap ancaman. Ada satu bagian otak kecil namanya amigdala. Nah, ini barangnya kecil dibandingkan bagian depan sini yang tempat kita berpikir nggak ada apa-apanya. Tetapi kalau kita sering mendapatkan persepsi, kita yang mempersepsikan itu ancaman atau trauma tertentu sehingga kalau melihat suatu kejadian itu ditelaah sebagai ancaman, maka tubuh itu hakikatnya ingin menyelamatkan diri secara cepat. Nah, kalau mikir kan lama ya. Masa ya ada ular, mikir dulu enggak kan ya, kabur gitu. Nah, ini karena kemarin misalnya sering dapat nilai jelek ya Mas Timothy, dosen itu mesti ngasih nilai jelek atau dosen ini selalu memberikan ungkapan yang menyakitkan setiap kali bertemu. Akhirnya mau bertemu itu jadi takut. Baru bayangin aja besok ketemu lah, atau misalnya kita ya yang punya pacar gitu, setiap ketemu aja dapat pretest gitu ya, ayo ada yang baru apa saya, itu kan mendebarkan ya kan, salah-salah bisa bahaya ya. Itu akan memunculkan suatu ancaman. Nah, ketika dihandle oleh amigdala ini, maka semua akan diarahkan untuk waspada yang berlebihan. Dampaknya adalah kenapa muncul yang tadi, itu bisa memicu yang adanya peradangan. Peradangan di bagian yang banyak di bagian tubuh bisa. Bahkan pemecahan, tadi kan cari energi supaya bergerak, salah satunya memecah jaringan lemak adiposa. Hasil pemecahan lemaknya itu dapat memicu adanya satu senyawa yang sifatnya dapat membuat radang, inflamatorinya. Jadi makanya kalau inflamasinya itu nanti dia menyebar kemana-mana, ya pegel semua badannya. Kalau dia ditangkap oleh sel daerah pencernaan, maka fungsinya menjadi tidak bagus. Banyak, tergantung mana yang menangkap. Kalau dia misalnya di daerah sel saraf, mungkin dia akan menyetop. Nah, ini jadi kalau saraf itu kan selnya seperti ini ya, jadi satu gitu. Nah, tiap sambungannya ini ada neurotransmitter, itu terhambat sehingga tidak bisa menghantarkan sesuatu yang sesuai. Akhirnya menjadi sulit berpikir. Penurunan konsentrasi, dipaksa pusing. Nah, begitu betul. Nah, seperti itu Mas Timothy. Jadi tidak hanya pegel-pegel, bisa saja menjadi pusing sebelah, migrain. Iya betul. Nah baik dok,
Berarti kalau kebanyakan kalau psikosomatis itu berarti responnya melalui emosi gitu dok. Jadi awalnya dari emosi, Emosi, karena tidak mampu tubuh hadir. kalau misalnya selain jadi emosi, kira-kira apakah bisa menjadi sebuah pelampiasan kayak menjadi emosi menjadi di lingkungan sekitarnya itu apakah bisa dok? Jadi psikosomatis itu nanti endingnya akan menjadi distress baru bagi orang. Misalnya begini ya, ketika dia ada stres psikologis misalnya mau bertemu dengan temannya yang temannya ini selalu bawa masalah misalnya, ya kan, tiba-tiba ada 100 gitu. Itu kan jadi masalah gitu kan. Nah itu setiap ketemu seperti itu akhirnya dia akan muncul rasa cemas dan takut. Misalnya saja terus lalu dia terkena vertigo, berputar itu kalau setiap mau bertemu orang ini mungkin rekan bisnis ya ataupun yang masih kuliah ketemu dosen yang killer atau gimana, selalu vertigo. Akhirnya dia terhambat juga. Kalau vertigo jadi sakit karena vertigonya real, tidak dibuat-buat. Kalau dia diare ya diarinya real, mencret nggak dibuat-buat. Ya, akhirnya dia menjadi terbatas kondisinya. Ketika terbatas dia muncul juga ketidakberdayaan. Akhirnya dia menjadi mudah terpicu rasa marah. Karena perlu diketahui rekan-rekan semua bahwa salah satu bentuk marah itu latar belakangnya adalah ketidakberdayaan atau kehilangan kendali atas suatu hal yang harusnya dia merasa bisa dikendalikan. Nah sakitnya jadi tidak bisa dikendalikan. Muncullah anger, marahnya. Nah marah itu juga memicu lagi respon saraf simpatis yang tadi. Jadi memperburuk kondisi. Jadi berputar. Bisa jadi orangnya jadi mudah marah, senggol bacok gitu. Berarti itu tinggal bergantung bagaimana kita mengelolanya nanti ya gitu dok. Iya, betul. Responnya betul. Jadi ada yang namanya stress management. Jadi sebetulnya konsepnya itu mudahnya begini, teman-teman semua, bahwa ini ada Mas Timothy ya. Apapun yang kita terima, kejadian itu semua itu netral sih sebetulnya. Nah, tergantung persepsi kita gimana. Tetapi kalau persepsinya sudah mulai bermasalah, kita harus lihat dulu. Bukan semata-mata ini cuma mindset, belum tentu. Lah ada nggak gangguan biologis di otaknya terkait neurotransmitternya. Sehingga psikosomatis ini ketika seseorang selalu menganggap segala sesuatu ancaman dan muncul di fisik, perlu penanganan yang lebih komprehensif. Yaitu ada seorang psikiater. Nah, kita sebagai dokter umum ya akan merujukkan. Misalnya begini, pernah saya dapat pasien itu waktu saya tugas di puskesmas. Setiap lebaran itu dia akan terkena pusing berputar. Wah, kayaknya saya tahu ini. Setiap lebaran kita cek. Ternyata senjatanya apa? Karena ada saudara dari suaminya yang datang, misalnya kayak gitu. Wah itu kan berarti ada apa dengan saudaranya yang tidak? Ternyata dia ada gangguan ini dalam mempersepsi sesuatu, gitu. Sehingga ini perlu diobati. Jangan sampai berlanjut-lanjut hingga ada kerusakan struktural di otak. Nah, jadi nggak cuma udahlah gitu aja dipikirin, nggak bisa. Kalau memang gangguannya di neurotransmitter, kita maunya nggak mau mikirin. Siapa ya dari teman-teman semua yang mau mikirin masalah negatif? Nggak ada, dia lewat sendiri. Tapi ketika nggak mampu mengkontrol, itulah waktunya mungkin psikiater masuk dengan psikofarmakanya, dengan obat-obatannya yang tentunya ya perlu diingat semua di sini ya pemirsa dan teman-teman semua bahwa obat yang sudah diberikan ditata dengan sedemikian rupa oleh seorang psikiater itu tentunya tidak akan membuat Anda kecanduan. Lah buat apa mereka sekolah lama-lama kok hanya ingin membuat orang kecanduan? Itu kan nggak make sense. Betul. Mereka punya ilmunya, para psikiater punya ilmunya. Nah nanti kalau sudah bisa, mungkin bisa ke psikolog untuk menceritakannya. Tetapi kimia-kimia yang di otak ini diberesin dulu. Kalau memang benar-benar sudah tidak memiliki permasalahan, atau kemampuan kognitifnya sudah mulai agak membaik. Tapi itu dikarenakan faktor biologis neurotransmitternya. Siap. Terima kasih dokter. Nah, dari sekian banyak tadi sudah dokter Nando jelaskan. Nah, kira-kira umumnya psikosomatis ini muncul karena apa dok? Apakah karena pinjam 100 atau gimana gitu? Ya, jadi awalnya memang harus masalah psikis dulu, itu dulu dipegang karena sifatnya karena psikologis. Nah, psikologis ini permasalahannya itu pengelolaannya. Satu pengelolaan, mengelola stresornya. Apa-apa tuh stres mas, tapi ada yang bagus, ada yang enggak. Nah, kalau enggak cemas ya
Mas Timothy tidak punya rasa takut dan cemas, ya pemirsa juga nggak punya rasa takut dan cemas. Apa ya iya di tengah jalan nari-nari tiktokan gitu? Aduh, ya enggak dong. Enggak, karena ada rasa takut dan rasa cemas. Iya. Nah, tetapi kecemasan yang berlebihan ini yang tidak menyehatkan. Ada dua kemungkinannya. Apakah karena masalah bagaimana mengelaborasikan di otak. Jadi otak itu punya program untuk menganalisis terkait dengan memori masa lalu, pola asuh, itu mempengaruhi. Ya kan? Kita sama-sama mungkin lihat gelas setengah. Bisa jadi orang memikir, kok cuma tinggal setengah. Yang satunya, wah puji Tuhan masih ada setengah. Yang satunya, nggak ada apa-apa. Bisa beda-beda karena mereka dibekali banyak hal tentang memorinya. Nah itu juga mempengaruhi seseorang menganalisis. Mempengaruhi seseorang itu mengelola stresnya. Nah yang kedua terkait dengan genetik. Apakah mungkin punya keturunan yang kondisi psikologisnya terganggu, atau mungkin terkait dengan penyakit keluarga yang mengganggu kinerja dari neurotransmitter sarafnya. Jadi penyebabnya tidak melulu tentang mindset, tapi bisa aja tentang biologisnya. Atau bisa jadi sekarang itu adalah kemampuan orang dalam mengontrol kesehatan fisik seperti jantung misalnya. Jantung yang sering berdegup kencang, mungkin ada sumbatan, itu kan terbaca otak sebagai stresor sendiri. Jadi seolah-olah jantungnya ini yang jadi sumber, tapi psikisnya juga kena. Akhirnya psikisnya juga akan terganggu di dalam mengelola stresnya. Begitu. Seperti bolak-balik. Gitu. Bolak-balik. Tapi intinya penyebab psikosomatis adalah memang dipicu oleh kegagalan dalam manajemen stres sehingga psikologisnya terganggu. Akhirnya memunculkan gejala fisik yang real. Ini real, diperiksa ada jejaknya. Tapi sebabnya nggak ada. Beda dengan yang temannya lagi namanya somatoform. Nah itu kapan nanti kita akan kita bahas ya. Ini berbeda. Ini ditemukan ada jejaknya, tapi pemicunya psikologis hingga bisa merusak struktur biologis tubuhnya. Nah oke dok. Ketika seseorang sudah terkena struktur biologisnya ataupun genetiknya sudah ada keturunan, itu seberapa bahaya dok ketika seseorang mempunyai psikosomatis itu? Yang bahaya itu adalah ketika loss detection bahwa ini itu disebabkan psikologis, sehingga gangguannya kan kronik, berulang. Misalnya saja kita nggak usah jauh-jauh, kita masuk kepada tukak lambung misalnya, ya orang bilang sakit atau orang bilang gastritis, yeah. Itu berarti akan rusak sungguh lambungnya. Bisa jadi nanti menjadi luka yang lama. Jadi tubuhnya sungguh-sungguh rusak. Seperti itu. Atau malah menyerang pada sistem sarafnya. Dalam artian sering pusing, sering mikir, akhirnya gangguan konsentrasi dan sungguh memang struktur otaknya pun juga kan perlahan-lahan rusak sehingga untuk kognitifnya akan turun. Kalau misalnya saja dia menyerang tadi ya persendiannya begitu ya, dasar itu jadi radang segala macam, maka osteoartritis akan menjadi risiko ke sana, atau fibromialgia, ototnya menjadi lebih kaku. Jadi dampak bahayanya adalah ketika belum terdeteksi bahwa itu karena psikis dan psikisnya tidak dikelola, maka kerusakan tubuhnya, kerusakan somanya itu benar-benar akan rusak, lebih buruk, lebih parah mungkin. Oke, siap. Nah, kalau kebanyakan orang kan merasa kayak saya ini biasanya kalau pusing atau kerjain tugas tuh terlalu berat mikirnya sakit perutnya, mungkin bisa diare juga. Nah, gimana sih orang bisa mendeteksi dini kalau saya itu juga seperti mengidap psikosomatis gitu? Itu gimana tuh? Yang jelas kalau nanti polanya satu berulang, yang kedua mulai tidak proporsional di dalam melihat suatu kejadian. Contoh-contoh begini, setiap hari hanya ujian gitu kan. Tapi kalau dikasih ini kok makin memburuk, seolah-olah kayak kemampuan kita yang kemarin tidak mampu menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Yang ketiga adalah lonjakan emosi yang berlebihan, dan itu dirasakan orang lain biasanya ke kita. Nah, selanjutnya yang keempat adalah dalam waktu 14 hari begitu terus berulang lagi, bahkan tidak ada stimulus yang berarti pun dia muncul keluhannya. Nah itu sudah mulai aware, sudah mulai waktunya konsultasi. Konsultasi boleh ke psikolog dulu untuk menceritakan. Kalau sudah sangat terganggu, tidak bisa berpikir jernih sama sekali, monggo langsung ke psikiater. Nah,
tetapi biasanya ketemunya nggak di sana. Nanti pertama mesti kontrolnya ke penyakit dalam, ke THT mungkin ya, atau bisa ke dokter umum di puskesmas. Nah ini mungkin juga kalau kebetulan ada para dokter, tenaga medis atau mungkin rekannya gitu ya melihat kok berulang ya polanya, lalu kok random ya, mungkin bisa lah itu dilakukan rujukan juga. Nah bagi kita pasien misalnya begitu ya, calon pasien, calon pasien, amit-amit ya, yang menderita bagi orang awam ya, kalau kita sudah bisa mengontrol emosi kita, stres kita, dan itu muncul dan selalu, waduh aku mesti loh kalau mau tanggal tengah bulan ini ya, mulai kemelintir sininya, itu setiap bulan seperti ini kan ya rusak. Nah itu sebaiknya mungkin mulai diwaspadai, wah jangan-jangan ini bukan self diagnosis ya, tetapi perlu diassess, perlu diperiksa oleh orang yang kompeten. Nah, monggo boleh berkunjung ke psikolog atau ke psikiater. Ya baik, mungkin bagi teman-teman yang merasakan beberapa gejala yang mungkin tadi sudah disebutkan oleh Dr. Nando, mungkin bisa menghubungi ke psikiater atau psikolog, atau mungkin kalau takut sendirian bisa minta ditemani temannya untuk bisa datang gitu. Betul. Nah dok, kira-kira ketika kita sudah menemui psikiater atau psikolog, kira-kira bantuan yang tepat diberikan untuk psikosomatis ini seperti apa? Kalau bantuan dokter yang jelas nanti akan dikasih obatnya. Obat. Tapi kalau psikosomatis karena sudah merusak struktur tubuh yang asli, misalkan saja di lambung, ya bisa jadi dia akan ditambah dengan pengobatan terkait fisiknya. Mungkin ada 2 dokternya, ada dokter penyakit dalamnya atau dokter umumnya ditambah psikiaternya untuk menenangkan. Atau nggak cuma itu, munculnya hipertensi. Ya lucu nih. Baru tensinya tinggi terus gitu. Nah, lama-lama kan juga harus dikelola secara hipertensinya plus psikologisnya. Bisa sih munculnya memperburuk kondisi yang sudah diabetes. Sakit gula kok naik terus gitu. Setiap mau lebaran, setiap mau Natal gitu. Kenapa kok Natal kok gulanya naik? Anaknya rindu nggak pulang-pulang gitu ya. Mau lebaran gitu, tensinya naik, kok gulanya naik, kepikiran mau ngasih duit nggak punya, kayak gitu ya. Nah, sehingga tetap dikelola secara fisik, tapi juga psikisnya. Nah untuk keluarga tentunya akan melakukan pendampingan, coba untuk didengarkan keluh kesahnya, kalau itu lansia, kalau itu remaja yang kita dengarkan gitu. Kalau yang putri-putri bisa jadi psikosomatisnya bentuknya dalam bentuk menstruasi yang terlambat misalnya. Jadi nggak teratur, itu kan berbahaya sekali untuk alat reproduksinya ya. Oke baik, terima kasih dok. Nah kalau psikosomatis ini kan mungkin sudah cukup umum ya didengar banyak orang, tapi biasanya yang menderita psikosomatis ini apakah ada range umurnya dok? Apakah cuma khusus untuk anak muda-muda saja yang biasanya kuliahnya berat atau bekerja sambil kuliah itu kan biasanya berat banget, atau bisa diderita oleh para lansia juga dok? Jadi kalau paling banyak memang di antara usia produktif ya, di antara 18 sampai 40 sering merasa krisis gitu ya. Betul. Tapi lansia juga punya ranahnya sendiri. Ada ya? Iya, di mana nanti dia akan merasakan perasaan loneliness-nya. Jadi loneliness dengan being alone beda gitu. Loneliness itu benar-benar dia di keramaian pun merasa nggak ada yang mengerti dia. Merasa kesepian. Ya. Beda dengan yang sepi beneran. Sepi beneran ketemu temennya lansanya hai. Iya. Tapi kalau loneliness itu sudah dia buat sekitarnya itu ramai banyak orang gitu. Merasa kesepian. Nah ini yang berbahaya. Nah dan psikosomatis pun juga bisa berkembang. Yang paling mengerikan kalau lansia ketika dia sudah merasakan wah kok salah lah capek terus saya kok badan sakit terus kayak gitu ya nggak nyaman, sehingga memutuskan tuh hal-hal yang merusak dirinya gitu. Jadi ada rentannya manusia produktif, tapi ya lansia pun juga bisa, anak-anak pun juga bisa, karena anak-anak bisa stres. Oh iya anak-anak. Iya. Stres karena apa dok? Kan belum ada itu yang perlu dipikirkan biasanya. Tetapi kan terjadi gap biasanya anak-anak itu apa yang dia inginkan dengan apa yang dia dapatkan dari orang dewasa. Itu pun juga sering tidak aware. Dia maunya meminta pertolongan malah dipukul karena dikira nakal. Iya sih betul. Ya. Dia inginnya mengekspresikan jawaban yang benar sampai depan kelas, bukan teman-temannya saja, bisa jadi gurunya mempermalukan dia di depan kelas karena menjawab jawaban yang keliru. Oh itu salah satu contoh untuk pada anak juga ya? Ya bisa. Jadi anak-anak tuh stresnya nggak kayak anak-anak kita yang remaja-remaja gini. Dia mungkin malas, dia mungkin tiba-tiba bolos, nggak mau sekolah. Saya banget tuh kayaknya. Dulu gitu. Atau selalu merasa aku sakit, nah, padahal nggak sakit. Nah itu pun bisa ada gangguan manajemen stresnya. Walaupun psikosomatis lebih banyak memang di dewasa muda. Oke, siap. Nah ketika kita yang para usia produktif ini mengalami psikosomatis,
apakah ada tips-tips sederhana ketika kita lagi hektik-hektik banget terus kayak ada kerasa sesuatu, ada tips sederhana nggak dok untuk kita menangani masalah tersebut? Ya, untuk menguranginya terutama ya, untuk mengurangi sehingga mengulur waktu, kita itu bisa mencari pertolongan. Yang pertama, ya kita cari obat yang sesuai dengan keluhannya itu. Misalnya sakit mah ya kita bawalah itu obat mah. Yeah. Kalau dia pusing, bolehlah untuk sementara mengurangi rasa nyerinya. Sambil ada sambilnya ini. Sambil kita melihat sebetulnya konflik psikisnya karena apa? Apakah karena ketidaknyamanan atau kehilangan kenyamanan tertentu? Itu disadari dulu. Apakah karena ingin semua-muanya dia kendalikan? Atau merasa salah dan tidak bersalah? Duh, gimana tuh dok, salah dan tidak bersalah gimana itu? Misalnya begini, bukan karena dia tapi dia merasa bersalah. Oh, oke, siap, saya paham. Jadi Atau dia saya merasa salah karena sebuah hal yang tidak saya lakukan. Ya, itu kan tidak kenyamanan, tidak ada kenyamanan akhirnya begitu. Nggak enakan. Nggak enakan. Ya. Jadi lebih belajar asertif ya. Jadi mengatakan kalau iya ya iya, kalau enggak ya enggak. Kalau enggak ya kenapa, jelaskan saja gitu ya. Lalu kalau memang benar-benar lagi hektik muncul tapi misalnya psikisnya itu dipicu karena trauma yang berulang atau men-trigger ya, istilahnya ada trigger tertentu kok dia jadi merasa jadi sakit segala macam, itu kita bisa mengurangi impulsivitasnya sehingga dengan cara, nah kemarin ada mindfulness ya sesi bisa dipakai dengan cara kita bernafas pelan-pelan, tenang, kemudian dari yang banyak kita lihat coba kita tutup mata sebentar, posisikan badan senyaman mungkin gitu. Kalau memang fisiknya benar-benar sangat sakit ya ke rumah sakit nggak apa-apa, minta tolong, karena ada yang keluhannya mirip seperti serangan jantung, wah sakitnya di sini tapi dicek nggak apa-apa. Ternyata karena pikirannya sendiri. Ya, karena pikirannya tidak mampu mengelola karena sebab yang saya sebutkan tadi. Oke, siap. Nah, mungkin teman-teman yang mungkin merasakan sangat hektik dengan pikiran-pikirannya atau pekerjaannya, mungkin bisa lihat ke video sebelumnya yang mindfulness, kita juga praktek ya dok di akhir itu. Mungkin coba bisa dilihat ya. Diterapkan, jadi teman-teman gak usah terlalu panik ya. Kalau panik malah semakin jadi semakin panik itu kan berarti kita mengamini bahwa itu ada sebuah ancaman. Maka tadi respons saraf otonomnya yang disebut saraf simpatis tadi itu semakin menguatkan. Ayo kita bertarung, ayo kita kabur. Padahal nggak diajak bertarung, mau kabur juga nggak bisa. Nah, akhirnya cuma gejolak di dalam itu yang membuat jadi tubuhnya yang sakit. Tubuh yang sakit. Mau terjadi peradangan yang menyeluruh. Oke, baik, siap. Nah, mungkin teman-teman nanti kalau membutuhkan bantuan psikiater atau psikolog bisa menghubungi psikiater atau psikolog terdekat, ataupun kalian membutuhkan teman cerita, bolehlah kalian bisa datang ke kami siap untuk menerima kalian semua untuk bercerita bersama-sama. Nah mungkin dok, mungkin nggak kerasa ya untuk episode kali ini cuma cukup sampai di sini aja. Nah mungkin kalau minggu depan kalau ada dokter Nando lagi, kayaknya kita bisa ngobrol lagi lebih panjang ya. Boleh, mungkin dikasih komen besok apa gitu. Boleh, teman-teman nanti bisa gitu komen gitu ya, mau topik tentang apa, nanti kita bisa ajukan tuh topik pembicaraan selanjutnya. Nah, mungkin segitu aja dari saya Timothy. Saya Dr. Lukas Nando. Selamat siang dan sampai jumpa. Sampai jumpa.